Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Rina Sakinah, NIM K71202338, mahasiswa Universitas 11 Maret, program studi PGSD Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai review jurnal internasional yang berjudul The Influence of Classroom Setting Arrangement on Children's Cognitive Processes in Primary School, The Role of Individual Variable, yang diterbitkan pada tahun 2020. Ditulis oleh Valentina Tobia, Simona Sacchi, Veronica Serina, dan Sarah Manka. Adapun nama jurnal penelitian ini yaitu Journal of Science Psychology. Jurnal ini memiliki halaman 1-12 halaman. Seperti jurnal pada umumnya, terdapat pendahuluan yang dimana di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu sampai saat ini terlepas dari perdebatan besar mengenai pengaturan tempat duduk terbaik untuk pembelajaran di kelas. Tidak ada studi empiris yang meneliti efek langsung dari pengaturan tempat duduk yang berbeda pada proses kognitif anak-anak. Ini sangat penting saat ini bahwa langkah-langkah COVID-19 termasuk menjaga jarak di dalam kelas. Baik, selanjutnya dalam jurnal terdapat tujuan yang dimana dari jurnal ini memaparkan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh perubahan pengaturan tempat duduk, kelompok, dan meja tunggal pada penalaran logis, kreativitas, dan teori pikiran pada anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar. Nah, adapun permasalahan dari jurnal ini yaitu masih kurangnya efisiensi atau alternatif dari organisasi ruang kelas dan sekolah, khususnya pada pengaturan tempat duduk, sehingga berdampak langsung pada proses kognitif anak-anak. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Dalam jurnal ini memiliki dua kajian pustaka. Yang pertama, peran pengaturan tempat duduk. Ada banyak perdebatan di bidang pendidikan mengenai pengaturan tempat duduk terbaik di ruang kelas. Dalam situasi tradisional yang berpusat pada guru, pengaturan tempat duduk terdiri dari baris dan kolom meja tunggal yang menghadap papan tulis dengan meja guru di depan kelas. Duduk dalam barisan membuat interaksi di antara teman sebaya menjadi tidak nyaman dan terlihat jelas oleh guru. Dengan demikian, organisasi ini lebih unggul untuk meminimalkan perilaku yang mengganggu dan memaksimalkan perilaku tugas selama aktivitas individu. Mereka menemukan bahwa kuantitas pekerjaan yang diselesaikan meningkat ketika anak-anak duduk dalam barisan. Sementara kualitas pekerjaan tetap terjaga. Sampai saat ini dan sejauh pengetahuan kami, ini adalah satu-satunya penelitian yang secara eksperimental menyelidiki masalah ini. Kajian pustaka yang kedua, jarak interpersonal sebagai kerangka untuk memahami pengaruh pengaturan tempat duduk di kelas. Kerangka teoritis yang mungkin untuk menjelaskan bagaimana pengaturan tempat duduk yang berbeda di dalam kelas berdampak pada proses kognitif anak-anak adalah konstruksi jarak antar pribadi. Misalnya, ditunjukkan bahwa jarak antar pribadi mempengaruhi perhatian spesial, mengalihkan perhatian tersebut dari individu yang dekat, tetapi hanya ketika kedua peserta melakukan tugas yang sama persis. Penjelasan yang mungkin untuk efek merugikannya berasal dari hipotesis ketidaknyamanan sosial,
menyatakan bahwa respon terkait stres dialami ketika orang lain menyerbu ruang pribadi kita. Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini, objek penelitian, dimensi pengaturan tempat duduk serta proses kognitif anak, dan subjek penelitiannya para siswa yang bersekolah di sekolah dasar. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode. Jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif. Ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Deklarasi Helsinki dan telah disetujui oleh Komite Etika Lokal. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, manipulasi eksperimental, serta memberikan tugas. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam jurnal ini berdasarkan analisis kekuatan a priori, dilakukan untuk estimasi ukuran sampel serta menggunakan surat terkait penelitian yang kemudian dimintai persetujuan dari orang tua responden atau anak-anak. Dan yang keempat, analisis data. Analisis data dalam jurnal ini dilakukan dalam 4 analisis, yaitu yang pertama, serangkaian uji T independen sebelumnya dijalankan untuk mengeksplorasi kemungkinan perbedaan variabel dependen atau penalaran logis, kreativitas, dan teori pikiran berdasarkan pengaturan tempat duduk yang biasa dilakukan anak-anak. Yang kedua, statistik deskriptif untuk mengetahui dari hasil tes kognitif yang diberikan ketika anak-anak diatur dalam kelompok atau di meja tunggal. Yang ketiga, ANOVA dijalankan untuk menyelidiki efek dari manipulasi eksperimental dan jenis kelas anak-anak pada kinerja tugas. Dan yang terakhir, mediasi dan analisis moderasi untuk menyelidiki peran harga diri relasional, popularitas, kesepian, dan reaksi fisiologis terhadap kedekatan dalam hubungan antara pengaturan tempat duduk dan penalaran logis, kreativitas, dan teori pikiran. Serangkaian analisis moderasi dijalankan. Nah, berikut gambar bentuk pengaturan tempat duduk dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, peran gender. Analisis yang dilakukan pada penalaran logis sebagai variabel terikat menunjukkan pengaruh utama yang signifikan dari pengaturan. F sama dengan 4.486 dan P sama dengan 056. Dengan skor yang lebih tinggi diamati pada kondisi baris dan kolom. Perbandingan berpasangan dari perkiraan marginal menunjukkan bahwa anak perempuan memperoleh skor yang jauh lebih tinggi ketika mereka diatur dalam satu meja dibandingkan dengan pengaturan berkelompok. Hasil penelitian yang selanjutnya, analisis moderasi. Hasilnya mengungkapkan bahwa harga diri relasional, popularitas, dan reaksi fisiologis terhadap kedekatan bukanlah moderator yang signifikan dari efek pengaturan tempat duduk pada variabel kognitif yang dipertimbangkan. F 1,75 sama dengan 0,01 dikurangi 2,756. P sama dengan 101 dikurangi 0,977.
Namun, dampak pengaturan tempat duduk terhadap kreativitas tergantung pada tingkat kesepian yang dinilai oleh teman sebaya, baik mempertimbangkan ukuran jumlah ide F 1,75 sama dengan 6,368 dan P 0,14 dan orisinalitasnya F 1,61 sama dengan 6,948, P sama dengan 0,11. Seperti gambar di bawah ini. Hasil penelitian yang selanjutnya, anak-anak dengan skor kesepian lebih rendah dari 0,33 yang mencakup 32,47% peserta mempresentasikan lebih banyak ide dalam tugas kreativitas ketika mereka duduk dalam kelompok. Sebaliknya, anak-anak dengan skor kesepian lebih tinggi dari 1,65 mewakili 5,19% dari sampel yang lebih kesepian, memiliki kinerja yang lebih baik ketika duduk di satu meja mempertimbangkan orisinalitas ide-ide ini. Lihat gambar di bawah ini. Nah, hasil penelitian selanjutnya, anak-anak dengan skor kesepian lebih tinggi dari 0,88 sesuai dengan 19,05% sampel mempresentasikan ide yang lebih orisinal ketika mereka duduk terpisah di satu meja. Selain itu, kesepian memainkan peran penting dalam memoderasi efek manipulasi eksperimental pada Tom, F dalam kurung 1,75 sama dengan 4,367, P sama dengan 0,40. Secara khusus, pengaturan tempat duduk secara signifikan berdampak pada kinerja anak-anak dengan skor kesepian lebih tinggi dari 0,71. Lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi dalam jurnal ini yang pertama, terdapat pengaruh pengaturan tempat duduk dalam kaitannya dengan beberapa karakteristik individu, diantaranya jenis kelamin, harga diri relasional, popularitas, dan kesepian yang dinilai oleh teman sekelas, serta reaksi fisiologis terhadap kedekatan menjadi pertimbangan moderator. Diskusi yang kedua, kinerja penalaran logis lebih tinggi ketika anak-anak diposisikan pada jarak yang lebih jauh satu sama lain, yang merupakan pengaturan tempat duduk meja tunggal. Diskusi yang terakhir, sementara penelitian Banner dan Blundell menunjukkan bahwa duduk terpisah dari teman sebaya secara positif mempengaruhi kuantitas pekerjaan yang dapat diselesaikan anak-anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dalam hal tanggapan yang benar juga dipromosikan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan belajar sekolah tradisional menuju pendekatan yang berpusat pada siswa tidak selalu berkorelasi dengan efek positif pada prestasi akademik. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan efek dari manipulasi jangka pendek pada tugas kognitif yang diberikan selama manipulasi ini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dalam jurnal ini abstrak mampu menggambarkan secara jelas mengenai masalah penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, subjek penelitian, dan hasil yang didapat. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuannya oleh pembaca. Analisis datanya sangat rinci dan mudah dipahami. Yang ketiga, kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Yang keempat, kesimpulannya ringkas, jelas, dan padat. Yang kelima, mencantumkan harapan ke depannya.
dan yang terakhir menyertakan daftar pustaka. Adapun kekurangan dalam jurnal ini, yang pertama, tidak adanya volume halaman. Yang kedua, penulis lupa menuliskan bagian bab introduction atau pendahuluan, sehingga reviewer susah untuk mencari pendahuluannya. Yang ketiga yaitu tiada respon dari masyarakat tentang hasil penelitian tersebut. Berikut link jurnal yang direview. Adapun referensi dalam jurnal ini, penelitian ini menggunakan 66 daftar referensi. Demikian presentasi review jurnal internasional yang berjudul The Influence of Classroom Setting Arrangement on Children's Cognitive Process in Primary School, The Role of Individual Variable, yang ditulis oleh Valentina Tobia, Simona Sacchi, Veronica Serina, dan Sarah Manka. Saya Salisa Dinan Sakina sebagai reviewer, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Besar harapan saya untuk diberikan masukan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.